ada sengketa antara kantor pajak dengan wajib pajak, Pak. Nah, selama ini sebagian besar kasus yang kita menangkan itu karena kita mengerti akuntansi, Pak. Jadi semua kasus-kasus pajak itu kalau bisa dijelaskan lewat akuntansi, itu akan sangat memudahkan hakim itu memahami, Pak. Ya, dan kita sebagian besar menang karena akuntansi, karena Pak. Itu. Ya. Pada bincang kampus kali ini kita bersama dengan Pak Nurholis dari Tax House. Benar, Pak Nurholis ini mitra AIKPN dalam pelatihan pajak. Gimana perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jasa konsultasi perpajakan, Pak Nur? Ya, jadi Pak Sururi, masyarakat saat ini memang sangat membutuhkan edukasi di bidang perpajakan. Kenapa? Karena mereka satu punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri-sendiri. Yang kedua, dia juga mungkin punya kebutuhan karyawan yang mereka punya itu harus teredukasi dan bisa membantu dia, Pak. Maka orientasi kita adalah satu untuk perusahaan, untuk pengusahanya sendiri. Yang kedua untuk karyawan-karyawan yang akan membantu mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan faktanya meskipun sosialisasi perpajakan dari DJP itu sudah demikian intensifnya, tapi ya tetap saja ya pemahaman masyarakat di dalam memenuhi kewajiban pajak itu masih belum sebagus yang kita harapkan gitu ya. Itulah makanya dibutuhkan jasa betul. konsultasi. Jadi media sosial itu ada bagusnya dan ada kekurangannya. Oh gitu. Kalau hanya mengandalkan sosialisasi melalui media sosial, ini masyarakat kurang puas dan kurang bisa terpenuhi kebutuhannya, Pak. Sehingga harus ada sentuhan khusus, harus ada exercise, harus ada diskusi. Nah, ini yang belum terakomodasi dari kecanggihan media sosial kita ini, Pak. Jadi DJP itu nggak bisa mengandalkan pada media sosial. Jadi intinya di program-program pelatihan yang kita jalankan itu dalam rangka untuk membuat masyarakat itu benar-benar terampil dari sisi keterampilan, Pak. Jadi kalau hanya membaca dari media sosial, dari internet, dari website, mereka sekedar mempunyai pengetahuan saja, Pak. Nah, kita ingin memberikan satu kontribusi berupa keterampilan. Dengan dia mengakses sendiri, menghitung sendiri, mengerjakan sendiri, nanti akan terbentuk keterampilannya, Pak. Karena terbiasa melakukan exercise itu, Pak. Tapi ini saya bersyukur, saya lihat kemarin dari penyelenggaraan pelatihan yang karena pandemi ini kemudian dilaksanakan secara online, itu respon dari masyarakat sangat bagus. Luar biasa, Pak. Itu berarti kebutuhan pajak itu sangat utama sebetulnya, Pak. Ya, betul. Kemudian satu hal lagi, meskipun sudah dilatih di kelas secara intensif, kalau orang itu belum melakukan praktek langsung di lapangan, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan pemenuhan atau penyelesaian pelaporan pajak, itu juga masih kurang bagus gitulah Nah, yang diselenggarakan oleh Tax House bersama-sama dengan AIKPN ini juga memberikan ruang kepada peserta untuk melakukan praktek langsung ini. Betul, Pak. Jadi Tax House itu punya moto menjadi cerdas dan setara, Pak. Jadi tidak sekedar kita memberikan pengetahuan saja sampai mereka cerdas mengetahui peraturan-peraturan pajak. Nah, kita juga mengharapkan para peserta didik kita itu setara, Pak. Setara itu artinya apa? Dia bisa melaksanakan pekerjaan yang sama yang dilakukan bahkan oleh aparat pajak sendiri. Mereka bisa membuat SPT, bisa menganalisis. Makanya semua lulusan kita dari AIKPN ini, Pak, terutama yang brevet itu, mereka diberi kesempatan untuk magang di tempat kita, untuk melihat bagaimana aplikasi yang sesungguhnya di lapangan terjadi. Jadi ada moto setara, menjadikan mereka itu setara, Pak, seperti orang yang sudah bisa bekerja, bahkan seperti orang pajak, Pak. Oh gitu ya. Bisa menganalisis begitu. Sehingga kita berikan waktu, kesempatan untuk magang bekerja di tempat kita. Di tempat kita itu yang dimaksud Pak Nur ini kan langsung terjun ke industri, ke perusahaan-perusahaan. Jadi ada dua, Pak. Jadi bisa itu kita salurkan, kita magangkan di mitra-mitra kita, di para konsultan pajak.
juga kepada para klien kita, pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan dan dia bersedia untuk dititipi oleh anak-anak magang ini. Nah, bisa jadi setelah mereka itu cocok di sana, itu mereka bisa direkrut. Oke. Ya, sudah puluhan orang dari AAYKPN yang sudah kita salurkan ke perusahaan-perusahaan di Jogja ataupun di luar Jogja, Pak. Oh gitu ya. Begitu, berangkat Pak. dari program magang. Berangkat dari program magang dan brevet dengan AAYKPN. Oke. Nah, ini problem yang sekarang itu kan apa namanya? Pelaporan pajak itu kan harus dilakukan secara online gitu kan ya. Tetapi kan faktanya kan aplikasi pelaporan pajak online atau e-filing itu kan belum tersedia gitu kan ya. Baik, Pak. Nah, ini AAYKPN itu punya gagasan untuk mengembangkan itu e-filing sehingga harapannya itu praktek e-filing itu ya benar-benar bisa dilakukan dengan real kan gitu. Ya, jadi edukasi pajak itu tidak akan bisa selesai kalau para peserta kita tidak bisa sampai pada proses pengerjaan dan pelaporan, Pak. Jadi hanya setengah saja, 50% hanya mengetahui saja, tapi dia tidak bisa menjalankan. Nah, ini masalah, Pak. Makanya memang yang paling baik adalah lembaga-lembaga semacam AAYKPN ini, lembaga-lembaga edukasi yang sejenis itu membuat satu aplikasi khusus, Pak. Yang di luar sistemnya DJP, tetapi itu bisa mendukung, Pak, mendukung tujuan DJP untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga kita pun insya Allah akan sangat mendukung, akan sangat membantu ketika AAYKPN ingin membuat aplikasi itu. Kita siap mengkontribusi untuk bagaimana sih treatment perpajakannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu ya. Dari sisi programming sih kita sudah menyiapkan, tinggal yang namanya programmer itu kan mereka tahu dari sisi coding. Betul, Pak. Tapi mereka kan tidak paham dari sisi pajak sehingga harapannya ke depan itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelatihan training yang kita selenggarakan. Aplikasi ini benar-benar bisa kita wujudkan gitu kan ya. Saya pikir DJP juga akan sangat berterima kasih, Pak, dan harus berterima kasih ketika lembaga-lembaga edukasi ini kayak AAYKPN atau yang lain itu membuat semacam itu, Pak. Ini akan sangat membantu, Pak. Sangat membantu, Pak. Sejauh ini pelatihan yang diselenggarakan tetap ada kendala tidak? Ya, selama ini kendalanya adalah kendala ketika kita tidak bisa mengakses responnya DJP, Pak. Oh gitu ya. Hanya itu aja sih, Pak. Kalau untuk program-programnya sih sudah berjalan, Pak. Tapi itu masih belum 100%, Pak. Belum sampai titik akhirnya. Karir di bidang pajak itu sangat dibutuhkan, Pak. Sangat dibutuhkan. Karena pajak ini kan orang menganggap ini adalah hal yang sulit. Karena sulit, orang jarang yang mau belajar, Pak. Nah, ketika orang mau belajar di sana, maka dia akan menjadi orang yang langka, Pak ya. Nah, orang yang langka ini orang yang harganya mahal biasanya. Maka teman-teman yang terutama yang lulusan akuntansi memang harus menjadikan karir di bidang pajak itu sebagai satu pilihan, Pak. Syukur-syukur pilihannya pertama, Pak. Karena peluangnya masih sangat luas, Pak. Masih sangat luas, Pak. Saya kira apalagi begini, kalau kita lihat faktanya itu kan begini, tidak ada satu transaksi pun yang lepas dari masalah perpajakan. Betul, Pak. Betul. Kita menerima gaji juga harus membayar pajak, menerima hadiah harus membayar pajak, gitu kan. Betul, Pak. Bahkan kita membeli barang pun itu harus kan ada pajak, ada PPN. Kita jual juga ada pajak. Jadi hampir tidak mungkin seseorang itu hanya expert di bidang accounting tapi akuntansi tapi tidak ngerti pajak gitu ya. Betul, Pak. Jadi akuntansi dan pajak itu menjadi satu pasangan yang tak terpisahkan. Betul. Jadi bisnis itu kan atau usaha itu kan ada proses pengadaan, ada proses produksi, ada penjualan, Pak. Nah, di masing-masing proses ini semuanya melekat unsur-unsur pajak, Pak. Ketika membeli ada PPN, kalau impor ada PPh pasal 22 impornya. Ketika proses kita harus melibatkan tenaga ahli, bayar. Karyawan kita bayar, itu ada pajaknya juga. Ketika menjual juga ada PPN-nya. Semua lini ini ada pajak-pajaknya. Akuntansi itu kan tugasnya memotret semua lini ini, Pak. Betul. Memotret pengadaannya, memotret prosesnya, memotret penjualannya. Nah, kalau potretannya salah, bahwa di situ ada aspek pajak yang tidak terpotret, resikonya adalah
akuntan ini bisa merugikan perusahaan, Pak. Ya, betul. Nah, ini maka akuntan itu hukumnya wajib itu harus mengerti pajak. Mengerti pajak. Karena tugasnya adalah memotret transaksi dalam bentuk jurnal tadi. Ya, Jurnal salah, resikonya informasinya salah. Bias nanti. Ya, Itu, betul. Ya. Kalau tadi dikatakan kalau akuntan di dalam memotret transaksi tidak benar, ada unsur pajak yang terlewatkan. Tadi Pak Nurholis katakan itu bisa merugikan perusahaan, itu rugi dalam konteks akhirnya perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, gitu ya Pak ya? Ya, salah satunya itu Pak. Salah satunya itu ya. Risikonya apa ya? Kena sanksi gitu. Ya, kena sanksi. Bisa sangat berat. Ada yang pernah terjadi nih Pak. Itu ada kesalahan yang sangat fatal yang dia lakukan, sehingga perusahaannya dirugikan Pak. Contohnya begini Pak. Ketika kita impor Pak. Impor barang Pak. Di sana kan mengandung adanya PPN impor 10%, mengandung PPh pasal 22 impor 2,5%. Nah, si akuntan ini salah mentreatment Pak. Yang seharusnya PPN itu dan PPh 22 itu adalah titipan, dia anggap sebagai cost Pak. Titipan dan cost ini kan hal yang sangat berbeda Pak. Titipan berarti kita punya niat untuk ngambil lagi Pak. Kita nggak dirugikan karena diambil lagi uangnya. Tapi kalau yang dianggap cost ini, berarti kan itu hangus Pak. Kita ikhlaskan itu Pak. Yang harusnya bisa diambil perusahaan, dia hanguskan Pak. Ini sudah langsung merugikan perusahaan Pak. Akuntan yang salah treatment, salah potret, resikonya di sini Pak. Betul. Pajak yang mestinya itu bisa restitusi, dikreditkan. Jadi tidak bisa dikreditkan. Diloskan saja Pak, dijadikan biaya begitu. Nah itulah sebenarnya salah satu alasan di AYKPN itu lantas sekarang itu dibuka program studi baru, yaitu D4 akuntansi perpajakan. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang kuat dari sisi akuntansi, tapi juga kuat dari sisi pajak. Nah itu lebih bagus Pak, lebih bagus. Sebenarnya yang kita impikan itu begini, di level bawah D3 itu akuntansi harus kuat. Karena hemat kami kan tidak mungkin orang itu akan bisa memenuhi kewajiban menghitung pajak dengan benar kalau dia nggak ngerti akuntansi. Bahan dasarnya adalah output akuntansi. Output akuntansi, betul Pak. Nah, kemudian dengan landasan akuntansi yang kuat, baru kemudian diperkuat dari sisi pajak. Meskipun sebenarnya di level D3 itu juga sudah dibekali juga dengan pajak. Pajak ya Pak ya. Nah selama ini memang kita kan juga bergerak di bidang pendampingan di pengadilan Pak. Gitu. Pengadilan pajak itu kan satu pengadilan yang kerjaannya adalah menengahi, memberikan fatwa kalau ada sengketa antara kantor pajak dengan wajib pajak Pak. Nah, selama ini sebagian besar kasus yang kita menangkan itu karena kita mengerti akuntansi Pak. Jadi semua kasus-kasus pajak itu kalau bisa dijelaskan lewat akuntansi, itu akan sangat memudahkan hakim itu memahami Pak. Dan kita sebagian besar menang karena akuntansi Pak. Bisa menjelaskan problem pajak dari sisi akuntansi Pak. Dengan jelas sudah jelas. Apalagi hakimnya kan orang hukum yang nggak tahu menahu soal akuntansi. Betul Pak. Nah, undang-undang pajak itu saya selalu bilang kepada para anak-anak didik saya, undang-undang pajak itu adalah kitab sucinya para akuntan Pak. Itu harus dibaca di situ. Karena ternyata undang-undang pajak itu isinya adalah masalah-masalah akuntansi Pak. Metode pengakuan penghasilan diatur di pasal 4 di sana. Metode pengakuan biaya di pasal 6 diatur di situ. Penyusutan di pasal 10. Itu diatur semua di sana. Jadi undang-undang itu memang ditujukan untuk para akuntan Pak. Bukan untuk orang hukum atau untuk orang yang lain. Jadi itu wilayah kita para akuntan itu. Harus didalami Pak, harus didalami Pak. Betul. Jadi kitab sucinya akuntan jadi dua, satu SAK, standar akuntansi keuangan, dengan segala macam turunannya, ada SAK, etap dan seterusnya, EMKM, ditambah lagi Pak. Kalau mau komplit ya dengan itu Pak, undang-undang pajak gitu kan. Kalau mau sakti ya pendekar turun gunung ya harus lengkap Pak dengan pajak juga Pak. Makanya itulah sebabnya saya kalau pesan ke anak-anak AYKPN tuh, kalian tuh kalau mau sukses ketika terjun ke masyarakat dunia kerja dengan latar belakang modal akuntansi itu
Satu, akuntansi keuangan itu harus kuat, yang Ya. kedua itu pajak harus kuat. Dua hal itu. Iya Pak, iya betul. Ya, betul. karena kalau naik-naik nanti ke audit, yang diaudit yang diperiksakan soal akuntansi, soal pajak kan Iya gitu. betul. Bagaimana bisa mengaudit dengan efektif kalau akuntansinya nggak gitu paham, pajaknya gitu Iya paham. iya iya. Mata akuntansinya paham, tapi pajaknya enggak. Iya. Padahal itu kan satu kesatuan. Iya gitu. iya. Karena pajak itu bisa jadi bom waktu Pak. Ketika treatmentnya salah Pak. Ya, Ketika potretannya salah itu akan jadi bom waktu Pak. Iya, ya. Menimbulkan cost yang sangat besar. Betul. Yang akan melibas keuntungan kita Pak. Ya, Iya. Oh, menghabiskan, Menghabiskan, ya. Pak. Bayangkan kalau ada problem di pengadilan Ya, itu kan sudah luar biayanya biasa berapa? Pak. Luar biasa Pak. Belum sampai ke sanksinya. Iya gitu iya Pak, iya. Oke. Belum lama kemarin Pak. Kemarin itu ada orang datang ke tempat kita Pak. Dia kena pajak sekitar 25 miliar Pak. Ya. Padahal keuntungan dia cuma 2 miliar Pak. Ya, ya, Dia ya. bisa sampai kena 25 miliar Pak. Keuntungan 2 miliar, sanksinya 25 Ya, miliar. pokok dan sanksi dan turunannya lah Pak. di situ, Pak. Turunannya. Luar biasa Pak itu Pak. Ya, ya, ya. Ya, gara-garanya itu kan utang-utang yang menumpuk-numpuk kan. Ya bisa jadi. Kan sama seperti itu kan ya. Nggak dibayar, numpuk jadi. Nah kadang ada yang pengusaha yang nakal juga Pak. Ya, Ada omset yang harusnya dilaporkan, dia Tidak sembunyikan, ya disembunyikan. Nah ini yang harus kita edukasi juga Pak. Ya, betul. Anak-anak kita pesankan bahwa ketika memotret satu transaksi, Ya. ya harus sesuai dengan yang dipotret. Betul. Jangan kita motret ayam tapi hasilnya katak misalnya. Katak. Potretnya sapi hasilnya kambing. Ya, Nah ini ya. ini kadang-kadang yang apa namanya ya, teman-teman kita, anak-anak didik kita didrive oleh pengusaha Pak. Ya, Nah maka para anak didik kita pun harus kita berikan Ya. motivasi supaya mereka kalau motret kambing ya hasilnya kambing. harus apa? Jangan jadi lembu atau jangan jadi Ya. ayam gitu kan. Harus dimunculkan kesadaran itu Iya ya. betul Pak. Ya. Jadi harus segala sesuatunya yang berhubungan dengan pajak itu dipotret, dihitung dengan benar dan dengan jujur. Betul, Pak. Dari Iya. sejak awal. Iya betul Pak. Karena kalau tidak itu tadi dikatakan jadi bom waktu. Bom waktu, Pak. Satu saat nanti Ya, ini akan penyesalannya bisa di belakang Pak. Menyesalnya di belakang Pak. gitu. Bisa meledak di Meledak Pak. bagian Bisa habis belakang. semua Pak aset dia Pak. ya betul. Nah, ini dikembali ke soal D4 akuntansi pajak perpajakan di AYKPN itu sebenarnya yang kita inginkan di level D4 itu nanti mahasiswa itu kita kondisikan selama paling tidak 3 semester itu seperti kalau dia itu sudah bekerja di perusahaan menangani pajak. Ya. Nah, sehingga harapannya ketika lepas dari AYKPN terjun ke industri kerja, ya. itu sudah benar-benar siap. Ya. Ditambah lagi nanti pembuktian kompetensinya itu melalui brevet dan yang beberapa sama-sama Pak, kita kerjakan kan gitu Baik, kan ya. Pak. Ya, betul. Karena sekarang itu kan semacam sertifikasi. Nah, Ya. orang itu kalau mengatakan saya bisa, buktinya mana? Ya, sertifikasi kan. Betul Pak ya. Gitu. Niatnya bagus, prosesnya bagus, Iya. hasilnya juga insya Allah akan bagus betul. Pak. Ya intinya kalau kami berpikiran di era sekarang itu kalau mau berhasil itu ya harus mau kerja tim. Karena tidak mungkin A sampai Z kok dikerjakan. Harus kolaborasi Pak. Kolaborasi Modelnya, Pak, ya. Contohnya aja gini lah, kita punya problem aplikasi untuk pelatihan e-filing Ya. ya. AYKPN itu ekspor di bidang accounting. Ya. Bapak ekspor di bidang pajak dari sisi praktik. Ya. Dari sisi teori kita juga mendalaminya. Ya. Dari sisi praktik kan Bapak ya. Ya. Tapi ketika kita membutuhkan aplikasi kan butuh partner lagi. Programmer. Programmer Pak. Betul Pak ya. Ya sehingga ini trilogi atau Ya, apa ya, betul. Trisula Ya. akan bisa menghasilkan Ya. sesuatu yang lebih Ya, produktif ya. kan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi intinya dari diskusi kita ini problem perpajakan di masyarakat itu memang masih membutuhkan penanganan secara serius gitu kan ya. Dan nampaknya apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah berakhir kan. Tidak akan berhenti Pak. Tidak akan Dinamis pernah nanti Pak dinamis, pasti Pak. ya. Iya. Ya, harapannya bisnis juga berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan Pak ya. Gitu. Ya. Ya nanti pada sisi lain lah ya. Baik Pak. Ya, kita ngobrol lagi. Insya Allah Pak. Ya, Soal siap kita Pak. hal-hal yang sifatnya spesifik Baik, ya, Pak. yang penting sekali untuk difahami Ya. baik oleh orang yang
pemerhati pajak, praktisi pajak maupun perusahaan yang mereka itu mau tidak mau harus memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Ya. Bersama Pak Nurholis dari Tax House, ya, ini mitra AYKPN di dalam mengembangkan kompetensi perpajakan khususnya bagi mahasiswa AYKPN, alumni AYKPN, dan sebenarnya bukan hanya mahasiswa dan alumni, siapapun yang ingin belajar pajak. Dan yang kita selenggarakan kan pesertanya dari mana-mana. Dari seluruh Indonesia nih Pak ya? Seluruh Indonesia ya, apalagi ini di masa pandemi, bukan hanya orang Jogja, tapi orang se-Indonesia bisa mengikutinya. Bahkan banyak juga itu dari praktisi yang mengikutinya itu ya, karena mereka ingin mengupdate lagi pemahaman perpajakannya. Karena aturannya kan selalu berubah, Pak. Kembang terus kan. Ini juga ada Undang-Undang Cipta Kerja juga banyak sekali perubahannya, Pak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita di kesempatan berikutnya. Baik, Pak Sururi, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.